Selamat tahun baru sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Alpetra Ministry. Tentunya di tahun baru ini kita punya harapan yang baru ya. Dan tentunya juga kita akan mendapatkan taburan yang baru dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Yan. Nanti kita dengarkan khotbahnya baik-baik, kita simak, dan kalau ada yang betul-betul menguatkan atau yang bisa kita aplikasikan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khotbah dari Om Yan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, saya ingin mengajak sahabat Alpetra Ministry untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena selalu baru firman-Mu setiap hari bagi kehidupan kami, dan selalu baru berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Om Yan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Mu yang Maha Kudus, Kau akan mengurapi Om Yan agar apa yang disampaikannya melalui khotbahnya menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan biarlah juga Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami taburan firman Tuhan pada kali ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, sebelum memulai saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah dari Om Yan hari ini, dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian indah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baik, kita dengarkan khotbah dari Om Yan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dasar dari perenungan kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ya, Filipi 3, ayat 13 dan 14. Saya baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur baru saja kita melewati tahun 2024 dan kita sudah melangkah ya, ini hari yang kedua di tahun 2025. Puji Tuhan kalau kita masih hidup, ya enggak? Kalau kita sudah mati kan sudah tidak bisa bersyukur lagi. Nah, tapi kita masih hidup, bukan saja masih hidup, tapi masih dianugerahi pikiran yang terang, ya, hati juga yang tidak putus asa. Dan kalau ada yang putus asa, biarlah firman Tuhan ini akan memulihkan asa saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, lalu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa melangkah di tahun yang baru 2025, bahkan sudah menginjak hari yang kedua. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena cukup banyak
kalau di jumlah ya orang-orang yang meninggal di tahun kemarin atau juga di hari-hari kemarin. Jadi kalau kita masih hidup itu sungguhlah kita bersyukur, betul-betul bersyukur, karena kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri, ya. Nah, lalu renungan kita itu didasarkan tadi yang sudah dibacakan ya. Nah, ada poin-poin yang penting di sana bahwa kita harus bisa, harus mampu melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Bahkan kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari Tuhan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, sekali lagi kita bersyukur memasuki tahun 2025 ini hari yang kedua ya. Masih diberikan hidup, syukur kalau diberikan kesehatan ya. Dan yang penting itu masih diberikan iman percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan juga iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, ya Mesias yang dijanji-janjikan dalam perjanjian lama itu, ya sudah datang ke dunia kira-kira 2024 tahun yang lalu. Ya, jadi kita bersyukurlah. Nah, sekarang kita masih diberikan hidup. Nah, sekarang kita ini coba ya memakai waktu. Pertama itu kita mencoba merenungkan yang baru saja lewat ya. Tahun 2024 itu penuh dengan kenangan, suka dan duka ya. Hal-hal yang mengganggu kehidupan kita lupakan, kita tinggalkan, kita lepaskan. Apalagi dosa-dosa ya yang masih membelenggu kita. Kita betul-betul berusaha lah. Kita lepaskan, kita tinggalkan. Kalau perlu kita dengan segala cara lah ya tinggalkan dosa-dosa masa lalu itu ya. Memang tidak mudah, tapi dengan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi manusia segala bangsa, dan dengan pertolongan Rohul Kudus, mari kita betul-betul membebaskan diri ya dari belenggu-belenggu dosa ya, terutama itu belenggu dosa dan juga belenggu-belenggu yang negatif lah di dalam kehidupan kita. Kita usahakan kita tinggalkan ya di belakang kita. Nah, jadi ayat ini betul-betul tepat ya sebagai pegangan kita bahwa kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita ini ya, lalu mengarahkan mata kita kepada apa yang di hadapan kita. Bahkan kalau sudah berhasil mengarahkan pandangan kita ke depan, itu kita dinasihati oleh firman Tuhan, kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang dari Tuhan. Nah, ini ya yang masih orang mempertanyakan, kenapa kita harus seperti berusaha memperoleh hadiah dari Tuhan. Bukankah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu sudah cukup? Penebusan dosa, ya, jaminan keselamatan di dalam kehidupan yang baru yang dikerjakan oleh Rohul Kudus, lalu hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Rohul Kudus. Bukan itu sudah cukup? Memang. Tetapi jangan lupa itu dasar-dasarnya. Kita ini terus menuju ke depan, ya. Meskipun mungkin ya ada yang tertatih-tatih, melangkah dengan sisa-sisa tenaga barangkali ya. Tetapi bersandar kepada anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita menetapkan langkah-langkah kita ke depan ya. Lalu kalau sudah berhasil ya kita melangkah dengan langkah yang tetap, coba kita juga berusaha berlari-lari kepada tujuan. Nah ini ya memang tidak mudah, apalagi ini kan baru hari kedua tahun yang baru
2025 ini. Tetapi saudara, dengan anugerah Tuhan, ya, dengan penebusan yang sempurna yang kita peroleh oleh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup baru, marilah kita terus ya bertumbuh di dalam iman yang kuat, bertumbuh di dalam kasih agape, kasih yang dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga supaya semakin kuat dalam kasih. Lalu juga jangan lupa tadi sudah disebutkan, kita juga supaya makin kuat di dalam pengharapan. Nah, ini tiga-tiganya penting. Ya, ada orang yang menitik beratkan pada iman. Pokoknya kita dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, dan itu keselamatan itu kekal dan dijamin untuk selalu disertai oleh Tuhan karena iman itu. Tetapi kan kita juga tidak lupa bahwa iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar itu kasih. Jadi saudara jangan lupa ya bahwa kita juga harus bertumbuh di dalam kasih Tuhan ya, kasih agape ini ya, kasih yang dari sorga, kasih yang dikerjakan oleh Rohul Kudus di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, yang dibuktikan di dalam Perjanjian Baru ya, yang tidak bisa disangkal gitu ya. Nah, lalu kalau kita sudah berhasil mengarahkan pandangan kita ke depan ya, yang awalnya mungkin tertati-tati, kemudian kita melangkah mulai dengan langkah yang cukup stabil. Nah, lalu kita berusaha juga berlari-lari ya kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, kalau saudara pikir ya, saya tidak bisa lari secara rohani, nggak apa-apa ya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan saja, mulai dengan langkah yang mungkin goyah, tertati-tati, nggak apa-apa ya. Tapi bersandarlah kepada anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus itu sangat kaya dengan segala rahmat dan berkat ya yang kita perlukan. Nah, anugerahnya sudah kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hidup baru ya, dan juga ada karya Roh Kudus ya yang terus berkarya di dalam kita, membarui sifat-sifat kita, perangai-perangai kita, pemikiran-pemikiran kita, dan tujuan-tujuan kita. Itu terus itu harus diproses supaya menjadi baru sesuai dengan rencana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dengan standar firman Allah. Nah, ini yang harus kita selalu ingat, bahwa standar kita itu di dalam hal kerohanian, apakah itu iman, kasih, pengharapan, itu adalah Alkitab ya. Dan Alkitab ini sudah dirancang oleh Allah ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus itu menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Diawali dengan kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan puji Tuhan ditutup di dalam kitab Wahyu pasal terakhir itu ya, Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Berarti Alkitab kita ini sudah lengkap ya, bukan saja ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi juga itu pasal penutupnya itu mengenai langit baru, bumi baru. Mengapa itu perlu ditegaskan bahwa Allah nanti menciptakan langit baru, bumi baru? Karena langit ya dan bumi yang kita tinggal ini sudah bukan saja dicemari oleh dosa ya, dirusak oleh dosa, tetapi juga itu bukan hanya manusianya, tetapi alam semesta ini secara ilmiah juga mengalami kemerosotan. Nah, jadi Alkitab dan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan ya. Pedoman pertama tentu saja Alkitab ya. Nah, pedoman yang kedua melengkapi
ya untuk kehidupan kita sehari-hari itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan itu harus diverifikasi ya, karena tidak semua ilmu pengetahuan itu betul-betul ilmiah gitu ya. Jadi harus diverifikasi. Lalu kita kembali kepada firman Tuhan itu ya. Jadi intisarinya, coba kita melupakan apa yang harus dilupakan yang sudah kita jalani di tahun kemarin ini ya. Tentu saja yang kita lupakan itu adalah hal-hal yang melukai ya rohani kita, melukai jiwa kita ya. Ya kalau melukai badan kita ya kita akan dokter sudah maju lah ya, dan dokter juga tidak hanya memeriksa secara fisik tapi juga suka dikaitkan dengan kejiwaan kita. Ya bersyukurlah ya kita memasuki hari yang kedua di tahun 2025 ini ya. Jadi sekali lagi diingatkan, coba lupakan yang sudah lewat itu ya, lupakan. Ya memang ada banyak dosa, ada banyak kegagalan ya. Kalau dosa ya kita harus mengaku dosa, minta ampun, minta Allah melalui Tuhan Yesus menyucikan hati pikiran kita ya, demi darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib itu, dan juga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu, kuasa Roh Kudusnya menolong kita ya memasuki tahun 2025 ini dengan semangat baru ya, dengan tekad baru, dan dengan kerohanian yang terus diperbarui ya, diperbarui oleh Roh Kudus, diperbarui juga oleh firman Tuhan, diperbarui juga dengan persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ini ya, tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus ya. Nah, saudara, jadi saya tegaskan lagi ini ya, coba kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita ya, itu ya, dosa-dosa kita, kegagalan-kegagalan kita. Itu bukan berarti kita mau mengulangi dosa-dosa kita di tahun yang baru ini ya, tetapi kita coba meninggalkan dosa-dosa itu, melepaskan dari belenggu-belenggu dosa-dosa dan ikatan-ikatan yang tidak tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cobalah ya dengan sekuat tenaga, kalau bisa itu ya seperti kita tuh berjuang, lepaskanlah semua ikatan dosa-dosa dan kebiasaan atau belenggu-belenggu masa lalu ya, yang menyebabkan kita tidak bisa leluasa memuliakan nama Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan ya. Lalu ini memang ada hal-hal yang rohani, ada juga hal-hal yang bersifat psikologis ya. Jadi kalau hal-hal rohani tentu saja itu kita dasarnya dari firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kita coba bebaskan dari kegagalan rohani di masa lalu itu ya, tahun kemarin itu ya terutama. Lalu secara psikologi, secara kejiwaan, kita yang sudah dewasa ya, coba belajar untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu, baik di dalam perasaan kita ya. Jadi maksudnya apa? Cobalah membarui perasaan-perasaan kita yang negatif-negatif itu dirubah ya, dan yang kelemahan-kelemahan kita secara psikologis juga coba kita atasi, bagaimana kita mengubah kelemahan-kelemahan psikologis itu menjadi kekuatan ya. Nah, tentu itu perlu proses lah ya, namanya juga secara psikologis manusia itu perlu proses ya. Demikian juga secara rohani kita juga perlu proses ya. Nah, kalau secara jasmani ya, itu tentu saja kita sebagai orang dewasa ya, cobalah kita berusaha betul-betul meninggalkan segala pengaruh kekanak-kanakan itu ya. Jadi umurnya sudah dewasa, kenapa kita masih dibelenggu oleh sifat kekanak-kanakan ya. Kadang-kadang
Ada yang melekat di jasmani kita, banyak yang melekat di kejiwaan kita dan kerohanian kita. Baiklah, para pendengar tentu sudah memahami maksudnya ya. Jadi dengan banyak doa dan merenungkan firman Tuhan, itu mari kita terus membarui diri kita ya, secara rohani terutama, tetapi juga secara kejiwaan, karena ini juga suka mengganggu kalau kita tidak atasi ya. Dan secara jasmani itu pengaruh atau efek negatifnya ya. Nah, untuk itu ada yang perlu obat-obatan secara medis, ada juga yang memerlukan kita harus disiplin berolahraga ya, yang diperlukan aja gitu, jangan berlebihan tapi juga jangan sangat kurang ya. Lalu tentu saja kita juga berusaha lah ya bersikap positif ya, dan selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan ya. Nah, itu jadi firman Tuhan itu betul-betul luar biasa ya, menolong kita katanya supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita, lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Nah ini saudara ya, jadi arahkanlah hatimu ke depan, arahkanlah pikiranmu ke depan, arahkanlah cita-citamu juga ke depan ya. Dan jangan lagi mau dibelenggu oleh kegagalan masa lalu, apalagi dosa-dosa masa lalu. Dan ini memang perlu pergumulan ya. Tapi dengan iman, dengan disiplin, dengan latihan, dengan disiplin membaca firman Tuhan, dengan juga disiplin hidup sehat ya, dan juga kita mendisiplin pikiran-pikiran kita juga ya. Jadi supaya kita selalu mempunyai pikiran yang positif ya, kemauan yang positif, perasaan yang positif juga ya. Jadi orang Kristen kadang-kadang ya hanya memikirkan rohani, tapi lupa tuh mengaplikasikan kepada kejiwaannya ya. Bagaimana berkat-berkat rohani itu diaplikasikan baik di dalam perasaan-perasaan kita ya, baik di dalam pemikiran-pemikiran kita maupun di dalam tujuan-tujuan kita. Nah ini coba orang Kristen memikirkan ya apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Itu tentang bahwa orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai tujuan yang baru ya, tujuan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Lalu ada lagi proses yang harus dijalani secara continuing secara itu terus menerus ya. Jadi maksudnya apa? Banyak konsep-konsep yang salah ya, yang sudah ditanamkan dari sejak kita lahir ya, kemudian dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang bagaimana, di dalam pergaulan yang bagaimana, di dalam pendidikan yang bagaimana ya. Nah, sesudah kita mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, secara rohani menjadi anak-anak Allah, itu kita seperti dibukakan satu cakrawala baru ya. Cakrawala baru, kita tuh melihat oh ada hidup yang kekal di dalam di depan kita ya. Oh, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang indah di sorga. Oh, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini jangan sia-sia. Itu sebabnya orang Kristen harus rela, sukarela diproses ya. Apanya yang diproses? Tadi sudah disinggung ya. Pertama tentu saja karakternya ya. Nah ini karakter ini harus diperbarui terus menerus setiap hari ya. Itu memerlukan kerendahan hati, keterbukaan, ketaatan kepada bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan. Lalu juga dengan ini campur tangan Tuhan ya. Jadi
Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, ya. Tentu saja tadi dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya, supaya kita ini bertumbuh, ya, sebagai anak-anak Allah itu, ya, bukan hanya sebagai manusia, ya. Sebagai manusia juga kita harus bertumbuh, dewasa lah, jangan kayak anak kecil lagi, ya. Itu jadi secara psikologis kita harus bertumbuh dewasa. Secara rohani, nah ini yang betul-betul prosesnya oleh Roh Kudus dan firman Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ada suka, ada duka, ya, ada pahit, ada manis gitu, ya. Kadang-kadang getir juga, nggak apa-apa, ya, ada maksud Tuhan yang terindah. Itu kan ada ayatnya itu kan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi kita. Tapi jangan lupa itu, ya, Roma 8:29-nya juga itu, yaitu bahwa kita diproses menjadi dewasa juga, ya, menjadi seperti Kristus. Nah, itu maksudnya diproses menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus yang bagaimana? Ya, bukan soal mujizat-mujizatnya, itu soal karakternya, ya. Jadi cobalah kita ini rela lah, harus rela, ya, kalau kita ditegur, ya, atau bagaimana Tuhan Allah dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, ya, menyatakan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, ya, baik orang Kristen baru maupun orang Kristen lama, ya, karena tidak ada orang Kristen yang sudah sempurna, ya. Rasul Paulus saja menjadi rasul Tuhan Yesus, ya, itu harus rela melalui segala macam penderitaan dan siksaan dan pengalaman pahit, ya. Tapi dari situ dia melihat hal-hal yang harus dia ambil sebagai faedahnya. Kan itu ada ayatnya kan, bahwa kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya. Lalu disambung itu Roma 8:29-nya, supaya kita menjadi makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi ini kembali kepada ayat yang itu menjadi dasar, ya. Lupakan, ya, masa lalu itu yang mengganggu pertumbuhan kerohanian kita. Jadi yang mengganggu pertumbuhan kerohanian kita itu lupakan. Tapi kalau yang membantu pertumbuhan kerohanian kita, ya, jangan dilupakan. Gitu. Lalu kalau kita sudah stabil, ya, mengarahkan langkah kita ke depan untuk mentaati rencana Tuhan atau menuju rencana Tuhan, kalau sudah stabil, coba usahakan seperti berlari-lari. Nah, ini yang sulit, ya, untuk bagi kebanyakan umat Kristen, ya. Jangankan bagi anggota gereja biasa, ya, bagi hamba-hamba Tuhan juga, kalau untuk berlari-lari menuju tujuan itu, ya, tidak mudah, ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya punya cara untuk mendewasakan kita dan untuk menyiapkan kita untuk pelayanan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, ini yang harus diketahui juga, ya, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan punya rencana khusus, ya, untuk pelayanan, baik untuk hamba-hamba Tuhan maupun untuk umat Kristen biasa, ya. Jadi jangan ada orang Kristen yang bilang, saya cukup jadi anggota biasa aja, ya. Iya, tentu saja. Itu kan di dalam tubuh manusia kan banyak sel-sel, ya. Seolah-olah itu sel-sel itu biasa-biasa aja. Tetapi setiap sel di dalam tubuh manusia itu ada fungsinya. Nah, itu sebabnya kita di dalam tubuh Kristus itu harus rela, ya, dibimbing, digembleng oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau digembleng oleh firman Tuhan itu bisa dengan disiplin saat teduh, ya, tetapi juga disiplin ibadah, gitu. Dan dengan hati dan pikiran terbuka itu kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya, jangan dianggap seperti
oh itu hamba Tuhan itu menyerang saya tuh, mengkritik saya tuh, ya kita ambil secara positifnya saja, ya. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita robah, lalu sejauh manakah kita sudah bertumbuh di dalam karakter seperti Tuhan Yesus itu, ya, baik di dalam soal iman supaya kita makin kuat, makin dewasa, ya, baik di dalam kasih kita juga ya makin sabar, makin bisa menerima orang lain apa adanya, makin bisa memahami ya kelemahan orang lain, tetapi bukan kompromi gitu dengan dosa, bukan ya. Tetapi kita makin dewasa lah ya. Jadi secara rohani, secara psikologis ya. Nah, kalau secara jasmani kan kalau sudah umur 17 apalagi 21 ya itu sudah dewasa lah. Nah, kalau secara psikologis ada orang yang cepat dewasa ya, umur 17 saja kelihatan sudah dewasa nih secara psikologis, ada, cuman jarang ya. Ada yang usia 21 itu patokan katanya kedewasaan secara psikologis ya. Ada yang lambat gitu ya, jadi usia 30 itu diharapkan betul-betul sudah dewasa, bukan hanya secara jasmani sudah pasti itu, tapi secara psikologis dan secara rohani. Nah, tetapi secara rohani itu ya saudara, kita harus rendah hatilah bahwa kedewasaan secara rohani itu ada yang membutuhkan di atas 30 tahun. Maksudnya ya karena latar belakang kita kan tidak sama tuh. Baik latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang juga pengertian-pengertian kita gitu. Nah, itu kita harus berusaha juga bagaimana mendewasakan diri secara psikologis ya. Jadi maksudnya ya baik secara kepribadian kita jadilah dewasa, secara kita mengelola perasaan kita juga ya jadilah dewasa, jangan seperti anak-anak itu. Kan ada tuh di 1 Korintus 13 gitu ya, waktu kita anak-anak kita berpikir seperti anak-anak, berasa seperti anak-anak, punya kemauan atau kebiasaan seperti anak-anak, tapi sesudah kita dewasa kita harus membuang sifat kekanak-kanakan itu ya, baik di dalam sikap yang kekanak-kanakan, perasaan yang kekanak-kanakan, pikiran yang kekanak-kanakan, tujuan-tujuan yang kekanak-kanakan. Juga ada lagi itu hati nurani kita ya. Itu memang orang bilang hati nurani kita kalau menjadi seperti anak-anak itu bagus katanya ya. Jadi ya sebenarnya bukan seluruhnya bagus kan. Anak-anak itu kan banyak hal yang harus bertumbuh ya juga di dalam soal hati nurani. Karena hati nurani ini dipengaruhi juga oleh pemahaman firman Tuhan ya. Meskipun lingkungan keluarga juga itu sangat berpengaruh, tapi kita punya ukuran itu adalah firman Tuhan dan Tuhan Yesus jadi ukuran kita gitu ya. Nah itulah, jadi mari kita di tahun yang baru ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh bertumbuh menuju kedewasaan ya. Tadi secara psikologis harus dewasa, jangan lagi ada kelihatan sisa-sisa kekanak-kanakan ya secara psikologis. Lalu secara rohani, nah ini, kalau secara rohani itu kita tidak sama pertumbuhannya menuju kedewasaan ya. Ada yang cepat secara meskipun tidak terlalu cepat lah ya kita menjadi dewasa secara rohani ya, baik di dalam iman. Kalau kita mau dewasa dalam iman itu biasanya harus rela melalui banyak kesengsaraan, kesulitan ya, kepahitan gitu. Lalu juga kita harus rela lah digembleng ya oleh Tuhan itu dengan cara Tuhan gitu ya. Jadi supaya kita dewasa gitu. Jadi secara psikologis juga secara rohani lebih lagi itu seumur hidup ya.
Jadi supaya iman kita jadi dewasa, jangan seperti anak-anak lagi yang mudah terombang-ambing, terpengaruh karena kita kurang mendalami firman Tuhan, ya. Lalu secara apa itu, ya, karakter yang menuju seperti karakter Yesus. Nah, ini yang sering tidak dipahami, ya. Hamba-hamba Tuhan karena punya kedudukan yang terhormat, ya, lalu terlalu cepat menduduki posisi-posisi yang terhormat, kadang-kadang lupa bahwa kerohaniannya itu masih ada sisa-sisa kekanak-kanakan, gitu. Apakah itu di dalam imannya, apalagi di dalam kasih, ya, tapi juga di dalam pengharapan, lalu juga di dalam pengertian-pengertian. Nah itu, jadi mari kita semua, ya, termasuk yang berkata-kata sekarang ini harus terbuka, ya, bahwa kita ini jauh dari sempurna. Nah, sempurna itu ya seperti Tuhan Yesus lah, ya. Nah, jadi tapi secara bahasan manusia, jadi kita dewasa secara psikologis dan secara spiritual. Dan tentu saja ada lagi yang menuntut kedewasaan secara teologis. Tapi kedewasaan teologis itu ya itu biarlah itu orang Kristen yang belajar banyak, ya, mengenai Alkitab, ya, apalagi hamba-hamba Tuhan, ya, itu apalagi pemimpin-pemimpin rohani, ya. Jadi kita memang harus menuntut diri sendiri dalam kedewasaan secara teologis juga, bukan hanya secara rohani, ya. Kalau secara rohani, ya, semua orang Kristen harus berusaha dewasa lah secara rohani, ya, jangan kekanak-kanakan terus. Tapi secara teologis itu prosesnya tidak mudah, ya, karena kemampuan seseorang untuk memahami konsep-konsep teologis itu tidak sama, ya. Nah itu biarlah kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus, lalu juga otak kita yang terbatas ini, ya. Mari kita belajar firman Tuhan, belajar bimbingan Roh Kudus, ya, yang sesuai firman Tuhan, lalu mata rohani kita tertuju kepada Tuhan Yesus itu standarnya seperti Tuhan Yesus, ya. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang hebat, pendeta-pendeta yang terkenal? Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi jangan kita melihat, oh pendeta ini hebat, oh ini hamba Tuhan ini sudah berhasil dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya. Kita tetap kembali standarnya adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi dulu di zaman Jepang dan menuju kemerdekaan itu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, itu Dr. John Sung, ya. Mungkin saudara-saudara yang ada umur, ya, masih atau pernah dengar, ya, Dr. John Sung ini. Tetapi Dr. John Sung ini, ya, sesudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, dia menyadari bahwa dia juga perlu bertumbuh, ya, secara rohani, ya. Dan itu pergumulannya dengan tulus juga, dan itu tidak mudah, ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, orang Kristen baru, orang Kristen yang sudah bertumbuh sekedarnya, dan orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa. Masing-masing ada rencana Tuhan, ya. Dan kita tidak usah membanding-banding. Oh, kerohanian saya lebih bagus lah dari dia mah, gitu, ya. Biarlah Tuhan yang menilai kita, ya. Itu kan 1 Korintus 13 itu kan sudah jelas bahwa ukurannya itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan kita saling mengukur diri sendiri dengan orang lain, ya. Kadang-kadang kita terheran-heran, ada orang Kristen biasa tapi imannya luar biasa, ya. Ada hamba Tuhan yang sepertinya biasa-biasa tapi kasihnya luar biasa, ya. Ada lagi juga hamba-hamba Tuhan itu, ya, dipakai secara luar biasa tapi ternyata secara teologis ada celahnya juga, ya. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna, ya. Makanya kita saling mengisi, saling mendoakan,
saling mengingatkan dengan segala kerendahan hati ya, supaya kita bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan. Jadi kita perlu lagi tuh mempelajari 1 Korintus 13 itu ya, tentang kasih. Tapi juga ada ayat terakhirnya tuh tentang kedewasaan menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah itu ya, para pendengar yang dikasih Tuhan, jadi kita nih hari kedua di tahun 2025 ini diingatkan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk pendengar, tapi untuk pembicara juga ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ya, kan Tuhan Yesus tidak melihat kedudukan gitu. Yang dilihat itu kita sudah bertumbuh sampai di mana untuk menuju seperti Tuhan Yesus itu ya. Jadi nanti ada orang-orang yang kita mungkin anggap sepele, tapi di depan Tuhan ternyata dia lebih mulia ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sepertinya hebat gitu ya, tapi ternyata secara pertumbuhan rohaninya tidak begitu hebat gitu ya. Jadi sekarang jangan menghakimi siapapun, jangan menghakimi siapapun. Hanya Tuhan yang boleh menghakimi ya. Tapi marilah kita masing-masing saling mendukung untuk bertumbuh ya, baik di dalam iman, supaya iman kita kalau bisa menuju kesempurnaan. Cuman bagaimana sempurna iman itu kan kita nggak tahu juga ada tuh ya. Kemudian ada lagi bertumbuh sempurna di dalam kasih. Nah itu seperti apa? Seperti Tuhan Yesus lah ya, kasihnya sempurna. Lalu bertumbuh juga di dalam pengharapan ya. Nah kalau di dalam pengharapan ini justru ya, dari Tuhan Yesus juga itu kita bisa belajar bahwa sampai terakhir Tuhan Yesus juga selalu berharap kepada Bapa gitu. Nah, jadi kita juga sampai akhir ya terus berharap kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara jangan lupa ya, saya ingatkan, mengingatkan pendengar dan mengingatkan diri sendiri. Kita terus disiplin di dalam saat teduh ya, baik merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, juga disiplin berdoa, lalu mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, lalu ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sediakan bagi masing-masing anak-anaknya ya. Dan untuk itu kita tidak usah membanding-bandingkan, oh orang ini lebih hebat, orang ini kurang hebat. Tidak boleh gitu ya. Karena Tuhan menilai itu kan menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian manusia ya. Mari kita bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan dengan segala kerendahan hati ya, saling bersikap positif lah terhadap sesama anak Tuhan, sesama umat Kristen dan sesama hamba Tuhan ya. Jangan ada yang negatif lah di dalam sikap kita ya. Kita tidak tahu nih berapa lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali ya. Kalau melihat tanda-tandanya ya, saya sih berharap begitu tidak terlalu lama lagi. Cuman karena usia saya sudah tua, kadang-kadang pikir apakah saya masih hidup Tuhan Yesus datang kembali ya. Tetapi saya menasihatkan yang masih lebih muda dari saya ya, teruslah berharap semoga Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan, saudara-saudara masih hidup gitu ya. Jadi kita saling mendukung, saling mendoakan ya, bersikap positif satu sama lain. Bersikap positif, buang semua sikap negatif satu sama lainnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bapa dalam surga, Allah yang makasih, Allah yang maha mengetahui segala isi hati kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan semua ciptaannya. Kami bersyukur karena telah menerima taburan benih firman Tuhan yang berharga bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah untuk Om Yan yang sudah Tuhan pakai pada kesempatan kali ini menguatkan iman kami melalui khotbahnya. Berkati Om Yan di masa tuanya, berkati juga Tante, berkati semua anak dan cucunya, dan Tuhan terus pakai Om Yan di masa lanjut usianya menjadi lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.